Hai, selamat sore guys. Ketemu lagi dengan saya di sini, Teresia. Saya ingin membacakan bab 7 dari buku yang berjudul Rahasia Kesembuhan Ilahi. Penulisnya adalah Pastor Daud Tony. Nah, saya akan membacakan bab 7 yaitu kesembuhan dari setan itu mujizat atau tipuan mata. Nah, sekarang kita akan membahas asal kesembuhan yang kedua, yaitu kesembuhan dari setan. Sebenarnya istilah ini pun tidak tepat karena setan tidak bisa menyembuhkan. Maka mari kita membahas dengan jujur, mengapa para dukun berumur panjang? Karena kalau Anda rajin menyelidiki dan mencari tahu, Anda pasti akan menemukan bahwa umur para pasiennya justru pendek-pendek. Oh wow. Inilah rahasia sebenarnya yang ada di balik penipuan penyembuhan dari setan. Ketika seseorang pergi ke dukun atas kemauannya sendiri, ia membuka celah. Bukan saja celah untuk roh jahat masuk ke dalam kehidupannya, tapi celah supaya umurnya dapat disedot. What? Dikenal dalam dunia kebatinan dengan istilah kekuatan kehidupan, dipindahkan kepada dukunnya supaya dukunnya berumur panjang, sedangkan umur pasiennya diperpendek. Mengapa umur dukun diperpanjang? Supaya mereka bisa melayani kebutuhan iblis selama mungkin. Sebab mencari orang yang mau mengikuti iblis dengan taat juga susah-susah gampang. Orang mungkin mau mengikuti iblis karena diimingi hal-hal duniawi yang menyenangkan. Sedangkan menjadi pengabdi iblis banyak juga pantangannya. Contohnya, saya sewaktu menjalani praktek sebagai dukun memiliki pantangan juga, dan cukup berat bagi pemuda sehat dan normal seperti saya, yaitu pantang menikah. Jangankan menikah, jatuh cinta pun sudah tak boleh, pokoknya harus kudus tanda kutip dari perempuan. Sehingga saya setuju sekali dengan komentar yang diberikan oleh Pendeta Gilbert bahwa Anda harus menjadikan pengalaman saya sebagai peringatan yang keras supaya tidak bermain api dengan dunia okultisme. Jangan pernah berpikir iblis adalah sosok yang membiarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan semaunya. Seperti juga dengan Allah, ia punya aturan main. Dan aturan mainnya sangat keras, itu tidak main-main. Dan itulah sebabnya kalau ada di antara Anda yang sering mendatangi dukun, akan merasakan kaki Anda lemah sekali. Saya bahkan pernah melihat yang mengalami kelumpuhan. Saudaraku, sebenarnya setan tidak bisa menyembuhkan tumor atau kanker. Jika ada demonstrasi ilmu di mana seorang dukun membedah tumor atau kanker dengan tangannya, dibuka lalu dipindahkan dengan magic ke binatang atau ke dalam air. Yang sebenarnya terjadi, tumor atau kanker itu tidak dipindahkan ke binatang atau ke air, tetapi dipindahkan ke salah satu bagian tubuhnya sendiri. Dalam jangka waktu 5 tahun akan kambuh lagi, lebih parah daripada keadaan semula. Wow. Mengapa saya bisa berbicara seperti ini? Puji Tuhan, satu alasan yang paling utama karena Tuhan sudah memilih dan memanggil saya. Kalau saya sampai saat ini belum bertobat, pasti sampai mati pun saya akan menutup rapat-rapat rahasia ini. Mengapa klien dan pasien saya bisa bubar semua? Saya tahu di Indonesia ada seorang penganut kebatinan yang tampaknya memiliki ilmu yang sakti mandraguna, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa coba-coba mengusik atau mengganggunya, baik dengan cara supranatural apalagi dengan cara biasa. Para penganut kebatinan pasti akan mengenal orang ini, dan mereka memilih lebih baik menghindarinya daripada berhadapan langsung dengannya.
Tapi tanpa mereka sadari sebenarnya selalu ada satu titik kelemahan di setiap penganut ilmu gaib. Pada murid tingkat rendah mungkin kelemahannya hanya oleh daun kelor, daun pisang, daun sirih dan sebagainya. Tetapi semakin tinggi tingkat ilmunya, semakin sukar titik kelemahannya. Diketahui orang misalnya tanggal kelahirannya. Untuk orang sekelas yang sepadan dengan ban hitam dan tertinggi ala karate, seperti orang yang saya kenal tadi, bisa jadi titik kelemahannya ada pada tubuhnya atau bahkan bayangannya. Sebenarnya setan tidak bisa menyembuhkan, ia hanya menipu mata Anda dengan trik. Bak seorang pesulap terampil, ia adalah ilusionis sejati, membuat Anda mempercayai apa yang Anda lihat. Ingatlah, ia hanya malaikat dengan kemampuan yang terbatas. Seorang dukun dengan ilmunya yang tercanggih pun diberikan satu titik kelemahan. Hal ini supaya iblis tetap bisa mengendalikannya. Jadi bila orang coba-coba memberontak seperti yang pernah dilakukan oleh sang guru besar, tanda kutip ya, terhadap Tuhan, iblis tidak segan-segan untuk menghancurkannya terlebih dahulu melalui titik kelemahannya. Ada seorang buronan yang tidak bisa ditangkap di mana-mana. Tampaknya ia menghilang begitu saja seperti asap. Sebetulnya ia tidak menghilang. Mungkin ia berdiri atau bahkan sedang melintasi para penangkapnya sambil melenggang kangkung. Apa rahasianya? Ilusionis iblis menutup mata para penangkapnya, sehingga sekalipun mereka melihatnya, mereka tidak akan mengetahuinya atau mengira itu orang lain, atau dengan hipnosis. Sehingga semisal pun orang mengenalnya, ia akan lupa untuk menangkapnya, bahkan bisa lupa bahwa mereka pernah bertemu. Tapi ada kabar baik, orang yang berada di dalam Roh Kudus ketika mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan tidak akan mempan terhadap tipuan ini. Haleluya. Buronan itu pasti mati-matian menghindari orang di dalam Tuhan, karena kita pasti mengenalinya apabila melihatnya. Jadi apa yang sebenarnya iblis lakukan terhadap Anda? Begini, misalnya Anda menderita sakit encok di pinggang kiri. Ia hanya memindahkan sakit encok itu ke punggung atau kaki. Anda hanya memperhatikan pinggang kiri. Anda yang tidak lagi mengalami sakit karena Anda tidak menyadarinya. 5 atau 10 tahun mendatang tiba-tiba Anda akan menderita sakit encok yang parah di pinggang atau kaki. Setan tidak bisa menyembuhkan, tetapi ingat, setan adalah ahli ilmu pengobatan. Mengapa saya seakan-akan memuji iblis? Keenakan dia dong. Ya, tidaklah mengherankan sebetulnya iblis memiliki pengalaman menyontek dan meniru apa yang diperbuat Tuhan selama berpuluh-puluh abad. Sedangkan dokter-dokter senior sekarang rata-rata hanya punya pengalaman 60 tahun praktek plus beberapa tahun pendidikan. Kalau begitu, bagaimana caranya kerjanya iblis? Iblis tahu dan mengamati. Sesungguhnya Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk dipergunakan sebagai obat untuk manusia. Misal mengatasi masuk angin, Anda dapat minum wedang jahe, atau pengobatan tradisional untuk diare adalah jambu biji atau jambu klutuk. Iblis tahu jika suatu tumbuhan digabungkan dengan tumbuhan lain akan menghasilkan suatu ramuan obat yang manjur, sehingga setan memanfaatkan sarana penyembuhan alternatif yang memakai ramuan-ramuan tradisional yang diciptakan Allah. Kalau Anda dapat mengenal resepnya, vitamin yang terkandung pada alam itu komplit. Semua penemuan obat-obatan modern berasal dari tumbuhan dengan bentuk yang lebih praktis. Jadi obat-obatan tradisional tidak memiliki hubungan dengan okultisme. Tetapi masalahnya setelah dimantrai, roh ini akan masuk ke dalam ramuan itu, apapun namanya, ilmu hitam, ilmu putih, semua berasal dari setan. Meskipun seorang dukun beraliran ilmu putih, mereka tetap akan mentransfer roh-roh, bukan mentransfer dana ke rekening Anda. Salah satunya adalah roh perpecahan, sehingga pasien dan rumah tangganya akan mengalami keretakan dan kehancuran. Roh lain yang biasanya ikut tertransfer setelah roh perpecahan adalah roh perzinahan. Jika seseorang belum memiliki anak dan meminta kepada dukun, mereka akan mentransfer roh
yang disebut dengan roh pemberontakan ke dalam tubuh anaknya kelak. Jika ada seorang yang meminta kekayaan melalui perantaraan dukun, ada roh tambahan yang ditransfer, tetapi sama mengerikannya, yaitu roh kegilaan dan kebodohan. Hal ini banyak saya jumpai pada anak yang orang tuanya pernah mencari pesugihan. Di dalam pelayanan pelepasan, kiriman roh ini juga dikenal dengan nama transfer spirit. Apa akibatnya? Misalnya seseorang sejak di dalam kandungan ibunya pernah mendatangi dukun untuk meminta jampi-jampi atau mantra. Sebenarnya yang terjadi adalah dukun itu mentransfer spirit atau roh yang akan membentuk karakter sang bayi menurut rancangan si jahat. Sama seperti Allah telah merancang kita sejak dalam kandungan, seperti dalam firman, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggang dan menenunku dalam kandungan ibuku. Mazmur 139 ayat 13.